berada di satu majelis yang tidak hanya dihadiri oleh manusia, tapi oleh makhluk-makhluk alam kubur. Semoga semua yang hadir segera nyusul. Karena cepat atau lambat pasti nyusul. Ibu bapak yang saya muliakan, fungsi agama itu adalah memberikan aturan. Aturan agama itu ngurus dari masalah dunia sampai masalah akhirat. Dari soal kehidupan sampai kematian. Dari yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maka kemudian manusia yang selamat itu adalah manusia yang memahami aturan. Contoh, orang yang selamat di jalan raya ketika berkendara sepeda motor, siapa? Mereka yang taat dan mengerti aturan. Mengerti aturannya kemudian mentaatinya. Contoh, jenengan naik motor. Apa peraturan orang naik motor? 1, pakai helm. Nomor 2, motornya harus komplit peralatannya. Spionnya harus ada. Knalpotnya nggak boleh belombongan. Membawa STNK. Kemudian dianjurkan menggunakan sepatu. Begitu kita taat aturan, ada razia Pak Polisi, kita nggak pernah takut. Kenapa? Karena peraturannya kita taati, persyaratannya komplit, sehingga kita bisa berjalan dengan nyaman. Ini kalau dalam bahasa agama namanya apa? Mutmainnah. Mutmainnah itu artinya apa? Ayem. Kenapa ayem? Karena komplit. Tapi sebaliknya, kalau kita naik motor nggak pakai helm, di jalan pasti tingak-tinguk, takut ditilang polisi. Bahkan ada polisi tidur saja kaget. Kenapa? Karena tidak nyaman. Di depan ada patung polisi saja pakai baju seragam polisi, padahal patung ada tulisannya. Biasanya patung polisi itu namanya siapa? Bejo. Begitu kita naik motor karena nggak pakai helm, kok ada patung polisi, kaget. Jegagi, bajingan anak polisi. Padahal cuman patung. Tapi kalau kita komplit pakai helm, sembawa STNK, nggak ada razia pun kita nyari-nyari razia. Kok tumben nggak ada polisi? Ada ketemu polisi ditanya, Pak, saya mau dirazia apa enggak? Kenapa? Karena komplit. Nah, tugas manusia di dunia ini sebenarnya apa? Mengkompliti, mentaati apa yang kemudian Allah perintahkan. Perintahnya apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ada perintah dilaksanakan, gak usah pakai tanya. Ada larangan ditinggalkan, gak usah pakai tanya. Kenapa gak usah pakai tanya? Karena ciri orang ateis itu biasanya pakai tanya. Kenapa kok harus sholat sehari 5 waktu? Kenapa kok adzan harus pakai speaker? Kenapa kok habis sholat wiritan? Kenapa haji harus ke Mekah? Boleh nggak hewan korban tuh nggak harus sapi atau kambing tapi diganti dengan ayam? Ini orang yang belum tentu melaksanakan tetapi kebanyakan tanya. Makanya dari tadi saya nggak nanya kopinya mana. Karena saya khawatir dianggap banyak tanya. Saya juga nggak berani bertanya kenapa kok degannya kecil. Nggak berani bertanya. Sudah kecil, belai elek temen. Kayaknya kia orang dibelah tapi dicokot ya. Makanya mohon maaf, kadang-kadang belajar agama itu nggak usah banyak bertanya, tapi diyakini. Contoh,
Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Apa peraturan Nabi Khidir? Nabi Musa nggak boleh banyak tanya. Makanya kadang-kadang undang-undang santri itu begini, nggak ngerti nggak boleh tanya, ngerti nggak boleh ngomong. Kenapa ngerti nggak boleh ngomong? Nggak usah sok lebih tahu dibandingkan gurumu. Makanya mohon maaf, sak pinter-pintere murid itu tidak boleh nyeramai guru. Sebaliknya, jangan banyak bertanya. Kenapa? Jangan sampai gurunya tersinggung gara-gara pertanyaanmu. Lah agama itu mohon maaf tidak untuk diperdebatkan tapi untuk dijalankan. Contoh umpamanya, kenapa Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya? Sementara kita manusia biasa seperti kiai dan para wali termasuk kita, kenapa yang diperingati bukan maulidnya tetapi hari kematiannya yang disebut dengan haul? Maka ada istilah maulid, ada istilah haul. Maulid itu nisbatnya kepada siapa? Nabi. Haul itu nisbatnya kepada siapa? Kepada semua orang di luar Nabi. Makanya nggak ada mari kita memperingati haul baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi juga sebaliknya tidak pernah nemu mari kita peringati maulid kiai siapa, nggak pernah nemu. Pertanyaannya, kenapa Nabi yang diperingati maulidnya sementara manusia biasa yang diperingati haulnya? Jawabannya sederhana. Kenapa Nabi yang diperingati hari lahirnya bukan hari kematiannya? Karena Nabi itu bisa dipastikan dari lahir sampai mati pasti baik. Lahirnya apik, meninggalnya apik. Kalau manusia biasa bisa jadi lahirnya dan hidupnya tidak baik, tapi matinya baik. Maka yang diperingati hari kematiannya. Kalau Nabi dari lahir sampai mati nggak mungkin, mohon maaf, Nabi itu maksiat. Makanya Nabi Muhammad itu maksum. Maksum itu apa? Dijaga dari perbuatan dosa. Kalau Nabi itu maksum, bocah kiye mesum, wirawiri baik kan mau. Cahompong. Oh, inyong ngerti ngapa cangkeme ompong. Nyokot kelapane inyong. Ya, iya lucu maning. Cangkirnya coklat, tutupnya pink, goblok temen ya. Kan ya lucu, cangkirnya coklat, tutupnya pink. Tutupnya pink, ambune sangit. Kadang-kadang hidup itu seperti kopi. Pahit sih, tetapi akan terasa nikmat bila kita mampu menikmati. Makanya manusia itu sederhana, dikasih nikmat ya dinikmati, dikasih cobaan ya dicobain. Makanya jomblo-jomblo itu kalau dikasih cobaan, cewek seksi itu cobaan. Kamu jomblo, lihat cewek seksi, padahal cewek itu adalah cobaan. Maka yang perlu kamu lakukan adalah cobain matamu, coba. Karena aku jadi mau. Nabi itu dari lahir sampai meninggal dunia perjalanannya pasti bagus. Makanya kenapa ada kitab namanya Sirah Nabawiyah, perjalanan kenabian. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, apa yang membedakan? Nabi Muhammad ini dari lahirnya, masa kanak-kanaknya, remajanya, dewasanya, sampai menjadi nabi itu mohon maaf, tertulis dengan rapi, ada ceritanya, ada kisahnya. Yang agak aneh itu Nabi Isa, dari lahirnya kemudian mohon maaf, Isa bin Maryam, dia lahir saja sudah tidak punya bapak, karena Isa itu bin Maryam.
Kenapa? Karena Maryam itu wanita yang disucikan, yang Allah takdirkan gak punya suami, gak punya pasangan, tapi bisa hamil. Punya anak namanya Isa. Tapi mohon maaf, anak bapak ibu Surodadi jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti malah wadul, Pak Lurah, anak inyong kayak Maryam. Maksudnya berimen, orang dibujuk tapi meteng. Ladalah, inilah kayak Maryam tapi diuntal garangan. Garangannya siapa? Saya ngomong mau. Cakep marahnya siapa? Pak RT. RT ompong. Teko maneh. Gawa apa maning? Orang gawa apa-apa nongol maning. Pak RT arane siapa? Bapaknya pendek, nggak punya gigi. Nanti Idul Adha datang ke pondok saya banyak gigi. Gigi ini sapi, gigi ini wedus. Inyong deleng pendek kelingan, pongah pongli, omong tengah brojol tai. Sallu ala Nabi Muhammad. Sirah Nabawiyah itu menceritakan bagaimana lahirnya Nabi. Sirah Nabawiyah itu menceritakan bagaimana masa kanak-kanaknya Nabi. Sirah Nabawiyah itu menceritakan bagaimana masa remajanya Nabi. Bagaimana ketika Nabi menjadi seorang pemuda, bagaimana ketika Nabi menjadi seorang Nabi. Itu diceritakan secara komplit. Jenengan cari sejarahnya Nabi Isa, Pak, nggak ketemu. Ngerti-ngerti sudah jadi Nabi. Ada sejarah yang terputus. Maka mohon maaf, Nabi itu yang sirahnya paling komplit dari lahir sampai meninggal dunia adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu mau menceritakan dari sudut pandangan manapun pasti ketemu. Ketika beliau menjadi pengembala kambing, ada ceritanya. Ketika beliau menjadi pedagang, ada ceritanya. Ketika beliau mempersatukan kabilah-kabilah kafir Quraisy, ketika mereka berdebat bahkan hampir saling bunuh di peristiwa apa? Peristiwa lepasnya Hajar Aswad dari Ka'bah, ada ceritanya. Nabi Muhammad ketika jatuh cinta dengan Siti Khadijah, begitu juga sebaliknya, ada ceritanya. Dan ini hak. Ketika Siti Khadijah menjadi istrinya Nabi, itu ada ceritanya, Pak. Siti Khadijah usia 15 tahun, Nabi Muhammad baru lahir. Salah seseorang yang tilek bayi, yang melihat kelahiran Nabi Muhammad, melihat bayinya itu siapa? Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah gadis, mendengar Nabi Muhammad lahir, Siti Khadijah tilek bayi. Kalau di Tegal arane apa? Kalau kita itu seringnya tilek bayi, kalau Bapak Ependi tilek dalane bayi. Mila ompong, kakian mentil kayak gini. Hebatnya begini, Pak. Ada riwayat saya baca begini. Siti Khadijah itu ketika mendengar bayi Muhammad, bayi Nabi Muhammad ini lahir, beliau datang. Ketika melihat ketampanan Nabi Muhammad bayi, masih bayi saja sudah tampan. Siti Khadijah bergumam di dalam hatinya dengan mengatakan, seandainya saya lahir satu zaman dengan bayi ini, pasti saya mau diperistri oleh bayi ini. Siti Khadijah usia 15 tahun, Nabi Muhammad masih bayi. Siti Khadijah wis batin, inyong gelem dadi bojone bayi kiye. Dan ternyata kemudian takdir menjawab, ketika Nabi Muhammad usia 25 tahun, menjadi direktur utama perusahaannya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu mempunyai perusahaan ekspedisi
Kalau sekarang seperti GNT. Apalagi? JNE. Jadi perusahaan kirim barang. Direktur utamanya siapa? Nabi Muhammad. Siti Khadijah siapa? Yang punya perusahaan alias ownernya, CEO-nya. Yang punya perusahaan Siti Khadijah, direktur utamanya Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Siti Khadijah ini triliuner, Nabi Muhammad ini direktur yang jujur. Yang terjadi apa? Yang punya perusahaan jatuh cinta kepada direktur utamanya. Selisih usia 15 tahun. Makanya Gus Miftah bilang, cinta itu bukan persoalan usia, tapi persoalan rasa. Kenapa? Karena usia itu hanya angka bilangan, sementara rasa adalah soal kenyamanan. Wah. Makanya duwe bojo tua apa-apa. Kenapa, Bu? Berdiri. Ibu-ibu suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana sukanya yang berdiri. Di mana-mana sebelum berdiri harus pakai persiapan. Kalau memang sudah waktunya berdiri, pasti berdiri sendiri. Karena seusia saya itu masih pandangan hidup. Mandang saja bisa hidup. Kalau kayak Pak RT Pendi, perjuangan hidup. Kadang-kadang sudah berjuang nggak hidup-hidup. Apa bedanya Gus Miftah sama Pak RT Pendi? Bedanya kayak tongkat yang saya pegang. Kalau Gus Miftah seperti ini. Kalau Pak Pendi seperti ini. Belum kera bisa apa-apa. Kok ini jadi ngomong masalah berdiri, tadi ngomong apa ya? Soal rasa. Soal rasa. Sabar, Bu. Kok kamu nafsu amat? Kan aku pakai pemanasan. Lanjut, Bu. Terus itulah perempuan. Kalau sudah merasa nyaman, maunya dilanjutin. Ya. Maning-maning. Wong wadon iki rasa kepenak maning kayak iki. Sing di maning-maningi kayak Pendi, ya ora bisa apa-apa. Mau keri-keritok. Wong ana ula bae dicokot karo si Pendi, ulane guyu, ora kerasa apa-apa wong ngompong ya gimana. Kita doakan Pak Pendi semoga giginya tumbuh kembali ya. Amin. Pendi umure pira? Pak Pendi umure pira? Sakit kali raine tua temen ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi semuanya terdeteksi. Bagaimana kemudian seluruh perjalanan Nabi sampai kemudian beliau meninggalnya itu tertulis dengan baik. Maka itulah kenapa kemudian yang diperingati dari Nabi itu bukan kematiannya, tetapi hari lahirnya. Karena dari lahir sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah orang baik. Sementara kita sebaliknya, Pak. Begitu bayi itu lahir, gak ada yang bisa menjamin besok ini baik apa enggak. Makanya kenapa bayi dalam kandungan itu namanya janin. Janin itu artinya jan, hampir sama dengan jin. Artinya apa? Gelap. Maksudnya gelap apa? Bayi dalam kandungan itu bisa di USG. USG itu hanya memperlihatkan apakah anggota badannya
komplit apa enggak. Ini cewek apa cowok, titit apa tutut, batangan apa mangkokan. Itu fungsi USG. Apakah hidungnya ada, apakah kepalanya normal, apakah jantung di dalam bayi ini berdetak, itu bisa dilihat dari USG. Tetapi USG tidak bisa memprediksi besok besarnya anak ini akan jadi apa, masa depannya seperti apa. Makanya kemudian kalau dalam tradisi Jawa, usia 7 bulan bayi biasanya ada istilah tedak sinten atau tedak siti, nginjak pertama kali tanah. Apa yang dilakukan oleh orang Jawa dalam tradisi tedak siti? Tradisinya adalah dikasih banyak makanan, dikasih banyak pilihan, ada makanan, ada mainan, ada uang, ada lain-lain. Untuk memprediksi masa depannya, ini bukan, mohon maaf, ini bukan meramal, ini hanya budaya. Biasanya sang bayi disuruh milih, dia milih apa? Kok anak celurit adalah bayi ini nyekel celurit, jelas. Senengannya tawuran, rampok. Kok cilik sing dijukut permen, jelas gedene kayak pendi, ompong. Yang dipegang kok wajan, mungkin gedenya seneng masak. Kok yang dipegang uang, jelas gedenya jadi polisi. Saya itu sebenarnya nggak nyaman dengan anggapan masyarakat kalau jadi polisi itu harus bayar. Peraturan Kapolri itu jelas, masuk TNI Polri itu nggak bayar. Kenapa kemudian ada seliweran isu-isu uang? Itu mohon maaf, kadang-kadang apa? Ada pejabat polisi yang nakal, juga ada pendaftar yang nakal. Contoh, yang diterima 50 orang. Anaknya bapak ibu nomor 60. Biasanya apa? Karena nggak masuk yang 50 orang, lobby kepada polisi yang nakal. Bisa nggak anak saya dijadikan nomor 49? Polisi yang nakalnya jawab, oh bisa. Caranya gimana? Kamu bayar. Atau kadang-kadang wali muridnya ini yang nyuap. Pak, mbok anak saya diloloskan, saya punya uang sekian. Kalau peraturan resminya masuk TNI Polri tidak bayar. Tapi kalau kayak Pak Pendin daftar tentara pasti ditolak karena ompong. Soalnya santrine inyong Pak, daftar polisi ditolak gara-gara ompong. Saya tanya sama panitianya, kenapa ditolak? Ompong Kiai, nggak bisa jadi tentara. Saya jawab, kenapa hanya gara-gara ompong nggak bisa jadi tentara? Toh tentara itu tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Nah, USG yo itu nggak bisa melihat ini besok masa depannya akan jadi apa, nggak bisa. Begitu kita sudah bayi sekalipun lahir masih gelap, ini besok mau jadi apa? Beda dengan Nabi Muhammad, cahaya kenabiannya sudah nampak sampai ketika dia masih dalam kandungan. Buktinya apa? Ketika berada dalam kandungan Siti Aminah, perutnya Siti Aminah ini munawaroh. Apa itu munawaroh? Bercahaya. Ibu, kemarin pas hamil perutnya bercahaya apa gelap? Pede, peteng dedet. Maka kemudian dikatakan Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak sewajarnya manusia. Kenapa tidak sewajarnya? Masih dalam kandungan saja sudah bersinar. Makanya kesucian Nabi itu sejak dari kandungan sampai beliau meninggal dunia. Makanya la syakka fih, tidak ada keraguan, yang diperingati adalah hari lahirnya. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan begini,
termasuk orang-orang yang hadir hari ini insya Allah termasuk orang yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kok yang sana nggak amin ya? Telat malaikatnya minggat, kesuwen temen. Semoga semua yang hadir termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, kecuali Pendi. Lah kopine sangit. Apa Bu? Apa? Aja apa? Ada yang marah. Mbok Pandi jangan dicecer-cecer temen. Inyong mesake, cie. Kamu jatuh cinta sama Pendi ya? Ya Allah. Oh melas. Emang Raine Pendi melas ki wong Raine kayak kotak infak. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan hayaan ta'aman wa akhla makanan wa amila isanan wa sara sababan li qiraatihi basahullahu yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wasyuhada wassolihin wa yakunu fi jannatin naim. Niki kabar gembira nih, sing diaturke, sing didhawuhke oleh Imam Syafi'i. Man jamali maulidin nabi ikhwanan, barang siapa mengumpulkan teman-temannya untuk menghormati maulid nabi. Ini berarti yang dimaksud ini siapa? Panitia. Makanya panitia hari ini jangan berkecil hati. Pendapat ini pertama ditujukan untuk panitia penyelenggara. Siapa ketua panitianya? Siapa? Pamuji, Samuji. Ketua panitianya tidak kelihatan karena lagi sibuk cari tambahan. Samuji gelarnya SAG, sarjana agak gimana gitu. Ndi wonge, panitia kok minggat jeneng kene bae. Lah Samuji ora katon, kan Inyong jadi takut aku pulang kamu nggak nyangoni aku. Anak-anak hadroh sudah dikasih amplop belum? Belum, pada. Marak ini bae Samuji aja minggat. Samuji SAG, sarjana agak gemblung. Santai bae. Wong Inyong maca kaule makalah Imam Syafi'i nggo Samuji, Samujine minggat. Salaman maning. Ambune persis kayak Pendi. Oh kakak ngade. Anak-anak adro santai. Kalau belum disangoni nanti tak sawer ya. Tak sawer batu nisan. Ning ngarepe Inyong batu nisan. Man jamali maulidin nabi ikhwanan, sing sapa wonge ngumpulke kanca-kancane untuk apa? Li maulidin nabi, dalam rangka memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi. Wahya atau aman, kemudian dia apa? Menghidangkan makanan. Niku disuguh napa mboten? Disuguh napa mboten? Kebagian napa mboten? Pesan saya satu. Nanti setelah pengajian tidak ada yang membuang sampah makanan di atas makam. Tolong bungkusnya, lemeknya selesai pengajian dibawa sendiri-sendiri. Setuju? Jadi tadi berangkat pengajian bersih, pulang pengajian bersih tanpa harus mengandalkan panitia. Kita itu sering baca an-nadhafatu minal iman.
Tapi ternyata malah anadofatu minal eman-eman. Tolong dibersihkan supaya ahli kuburnya juga seneng. Makanya kayak Banjar duduk di sini nggak pakai tikar nggak apa-apa lih. Saya doakan kamu mudah-mudahan little body, sini tikatel kelebon wedi. Paling nanti Banjar pulang pengajian mulai kukur-kukur silit baik kayak gitu. Kena rambut. Wayatu aman, tidak hanya mengumpulkan teman-temannya, tapi juga nyuguh makanan. Kalau pesannya Mbah Yai siapa lupa saya di Pasuruan itu, beliau mengatakan begini Pak, kalau ada maulid Nabi, tolong kalau ngasih makanan, makanan terbaik. Kenapa? Karena yang diperingati itu manusia terbaik sepanjang sejarah. Maka yang dikasih makanan-makanan sing apik. Kalau bisa berlomba-lomba. Jangan nunggu dari panitia, masing-masing bawa sendiri, ketemu temannya dibagi-bagi, itu keren. Jangan mengandalkan panitia. Kalau masih punya uang, ada bakul es teh, kalau bisa dibeli dibagi temannya. Itu es tehnya masih nggak Mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Dijual. Kan saya tanya, masih apa enggak? Kalau masih, ya dijual. Lagian kamu harus optimis, cepat atau lambat pasti cair. Jadi kalau ada maulid itu mohon maaf, cari makanan terbaik. Wa akhla makanan, tidak hanya ngajak temannya, tapi juga nyuguh makanannya. Wa akhla makanan, dan menyediakan tempatnya, mempersiapkan tempatnya. Dan saya yakin hari ini adalah tempat terbaik pengajian di atas batu nisan. Kenapa di atas batu nisan? Karena ketua panitianya akan disegerakan. Siapa dia? Samuji. Sabar. Tapi pikir-pikir Samuji sama Pendi raine mirip ya? Kayak iya. Pada ireng ya maksudnya kayak gini. Insyaallah. Apa-apa Samuji ireng apa-apa. Ireng itu menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Samuji pilih mana? Hitam kayak tai lalat apa putih kayak panu? Ayo. Bojone Samuji putih. Oh, duda. Ya Allah, Samuji duda. Duda pengen telu. Bojone pengen telu mati terus. Disantet sama Samuji ki ya. Kayaknya bojone modar keracunan lele. Lelene siapa? Lelene Sumaji. Lelene cilek ireng tapi matil. Ih, duda pengen telu loh. Ayo rabi maning. Ora dolanan yang peleman bae. Aja suudon. Sumaji ning peleman golet kerotok. Apa ya kerotok? Pakan manuk. Manuknya siapa? Ya Sumaji. Wa akhla makanan, dia juga menyiapkan tempatnya. Terima kasih panitia ini. Kemudian apa? Wa amila ihsanan, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya selama pengajian, baik panitia maupun pengunjungnya lakukan amal yang baik. Salah satunya apa? Yang tadi saya bilang, jangan meninggalkan sampah.
Saya tuh malu Pak, kita pengajian akbar, tablik akbar di lapangan. Yang diomongkan kebaikan, tetapi kebersihan saja tidak pernah kita jaga. Makanya saya itu bisa menilai takmir masjid itu sukses apa enggak, itu saya lihat hanya dari toiletnya. Sekarang lama-lama saya itu kalau transit enggak nyaman di masjid, lebih nyaman di pom bensin. Karena toilet pom bensin itu jauh lebih bersih dibandingkan toilet masjid. Apalagi takmir modelnya kayak raine pendi. Wa amila ihsanan, berbuat baik. Berbuat baik itu kalau tahu temannya haus ya dibelikan es teh. Penjual es tehnya sama, tahu jamaahnya nggak punya duit ya digratiskan. Yang paling cilaka apa? Sudah nggak berbuat baik, ada penjual es teh dia nggak mau beli, malah cangkemnya bengok-bengok, borong. Ini yang paling jelek, yang paling jelek. Siapa sih bengok-bengok borong? Biasanya jamaah yang paling kere. Wa mila isanan, berbuat baik. Wa sara sababan li qiraatihi, dan menjadi penyelenggara untuk pembacaan Maulid Nabi. Makanya minimal tadi pasti ada sholawatan Nabi yang dibaca oleh grup hadroh. Apa itu? Nasyatus Suban. Apa itu bacanya gimana? Nasyatus Suban, bukan nasatus. Itu maksudnya nas itu kan tumbuh berkembang toh. Nulisnya nggak begitu, itu salah, itu harus pakai spasi. Goblok samuji gie. Harusnya nasatus spasi Suban. Mungkin yang dimaksud nasatus itu adalah pemuda yang sedang tumbuh. Nah, kenapa? Karena masa bayinya mereka kurang gizi. Ini adalah korban bayi stunting. Maka namanya nasatus Suban. Makanya guru-guru temen ya Allah, bocah eno kurang badokan. Masa wong sampeyan mbane sing wetenge gede mung samuji tok. Ketua panitia yang badoke oke ya. Pantes samuji wetenge gede. Tapi mesti manuk kecil kayak gini. Tapi matilan. Bojone mati ping 3. Wasara sababan likiratihi, dan menjadi sebab di mana dibacakan Maulid Nabi. Apa kata Imam Syafi'i terusannya ini? Coba Anda dengarkan. Basahullahu yaumal qiyamah, maka orang-orang tersebut di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa? Ma'as-siddiqin, bersama para siddiqin, wasyuhada, bersama para syuhada, wasolihin, bersama orang-orang soleh, wa yakunu fi jannatin naim, dan dia akan berada di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Jadi orang segini banyak, yang pertama kali masuk surga bisa dipastikan ketua panitianya. Makanya Sumaji kita doakan mudah-mudahan segera berangkat. Kapan berangkatnya? Habis sholat maghrib. Masya Allah. Jangan kaget nanti maghrib ada pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Pendi. Bagaimana supaya kepanitiaannya Sumaji tadi bisa berjalan dengan baik? Siapa tadi? Samuji apa Sumaji? Oh, Samuji. Sam itu artinya sama, pada. Muntah-muntah.
Jizi. Apa? Apa nih? Pora apa pora? Apa pora yo? Biarin. Oh biarin. Panpora itu. Oh panpora. Kurang ajar. Masa karo kayak panpora. Udah berkok sakarepmu kayak gitu. Bahasa Tegal lagi asik ya. Ngomongnya blukuduk kayak gitu. Men sering ngomong ngapa karo Inyong almarhum entus. Almarhum entus itu kan sebulan sekali ke pondok saya. Nah, ini arane bayine. Dulu almarhum entus itu sebulan sekali ke pondok saya, Pak. Belajar kitab hikam. Itu almarhum entus itu ngaji hikam pertama kali sama saya. Kalau di pondok sukanya makan sayur asem, sambal terasi, ikan asin, goreng tempe. Almarhum entus. Makanya saya banyak cerita tentang almarhum Tus. Mudah-mudahan Samuji segera mendapatkan kekayaan seperti almarhum Entus. Belum selesai. Mudah-mudahan bojo maning. Lah soal senang bojo maning karo Entus padha kayak gini. Bojone akeh. Ya enggak apa-apa. Lanang iki. Oke yuk kita nambah lagi yuk lanang iki. Oh aduh dilihat istriku live streaming. Sumpah bun, guyon bun. Bagaimana supaya kepanitiaannya bisa berjalan dengan baik? Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar ngendika ingatan. Bagaimana kata Abu Bakar? Akan kita lanjutkan setelah 10 lagu dari Nas'atus Subban. Sebelum saya sangoni. Ayo selawatan. Orang bodak badok kecangkeme. Ayo lagunya apa? Lagunya apa? Iwa bandeng ono iwa sepat samuji ireng muga-muga bojone papat. Ya selawat Shallu ala Nabi Muhammad. Lagu apa ya siapa Ramudeng blas panpora sakarepe cici cuit dong bora wis kene sangoni ya lagunya jelek ya sangone didik bae apa sing oke ini rupanya si Meneng Alex siapa kayak maju sangoni pira ya cici cuit jumlahnya pira 16 ya 800 J loro telu papat 5 6 7 8 yo 16 pendi tahu untuk apa nggak tumbas untuk Samuji Ana lurae alurah ya Allah bentuknya kayak bagong masak endas karo blangkone gede ndase kepri kurang gede titik itu blangkone
Ya wis kena lurae 100 gitu ku blangkon kene. Gitu Mas Blangkon, lurae. Lurae maju kene ya. Wetenge gede temen. Ya Allah. Gitu ku blangkon sing apik. Iku kayak kiye iki. Lurae blangkone kurang gede. Kacamatanya ireng. Malah kayak tukang las. Ya Allah. Loh, ada Pendi di sini. Pendi masih punya istri. Dijaga aja dipateni kayak Samuji. Ya tambah 50.000 ora apa-apa lah. Oh Banser durung Banser ya. Banser maju, perwakilan Banser. Aminuddin, Cik, Loro, Telu, Papat, 5, 6, 7, pitulungan 700 ya. Banser ya. Wes jaluk maning. Maning kayak gitu. Emangnya aku cowok apaan? Es tehnya masih. Ya sana dijual. Saya nggak mau borong kan, saya di sini diundang ngaji, nggak untuk beli es teh. Qala Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dawuh ngeten. Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Insyaallah. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham dalam rangka dibacakannya peristiwa maulid Nabi, maka orang-orang tersebut akan menjadi sahabatku di surga. Amin. Kalau Abu Bakar mengatakan akan menjadi sahabatku di surga, karena kita meyakini Abu Bakar itu pasti masuk surga. Abu Bakar itu, Bapak Ibu, itu tidak hanya mertua, tapi juga sahabat. Tidak hanya sahabat, tapi juga pembela. Nabi Muhammad hijrah Mekah menuju Madinah, bersembunyi di gua Jabal Sur, Hiro, banter salah. Baliknya duitnya gini. Ketika di dalam gua Nabi Muhammad tertidur di pangkuan Abu Bakar, Abu Bakar digigit kalajengking. Dia tidak bergerak. Kenapa? Karena takut membangunkan istirahatnya Kanjeng Nabi. Senyakit kalau jengking. Ayo. Apa? Kalau bahasanya orang Tegal apa? Apa? Kantup. Kan? Apa? Jancuk. Apa? Gantup. Dantup. Padahal dantup itu mohon maaf, punya bisa, giginya tajam, gak kayak Pendi. Digigit gak bergerak, takut membangunkan tidurnya Kanjeng Nabi. Nabi itu terbangun gara-gara apa? Air mata Abu Bakar menetes tepat di mukanya Kanjeng Nabi. Kaget. Kenapa kamu nangis Abu Bakar? Karena ternyata digigit kalajengking. Tradisi orang Arab itu kalau punya sahabat baik, punya anak cewek cantik, itu biasanya ditawarkan untuk dinikahi, Pak.
Makanya kenapa Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Aisyah. Bukan Nabi yang ingin loh, ditawari. Makanya kalau Bapak Ibu Tegal punya anak cantik dan merasa Anda sahabat saya, ya tolong ditawarkan Samuji. Bukan aku. Loh, di Arab itu tradisi-tradisi zaman Nabi, Pak. Kalau punya anak cantik, kok sahabatnya kelihatan seneng, itu ditawarkan untuk dinikahi. Dinikahi. Jadi kalau ibu-ibu merasa Samuji ini orang baik, ya tolonglah. Coba saya mau bertanya, Samuji menikah saya napa awon? Saya. Awon apa saya? Saya. Ya, budalke jenazah ji, ayo. Orang yang mempersiapkan uangnya, berapapun jumlahnya, bahkan hanya sedirham sekalipun untuk pembacaan Maulid Nabi, orang ini yang berhak mendapatkan tiket untuk menemani Abu Bakar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya aja pelit. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau ada peringatan Maulid, apalagi dicampur haul, gak usah panitia datang ke rumah untuk minta-minta sumbangan, tapi kita yang mendatangi panitia untuk nyumbang. Setuju? Rebutan. Tahu Samuji yang kamu lihat, kamu kan enggak sekarang. Begitu lihat Samuji, yang dilihat apa? Proposal. Raine Samuji kayak proposal. Gandeng melaku karo pendi, raine kayak kotak infak. Pas. Tambahi. Gitu. Ya malam kotak infak. Kenapa kok pendi giginya ompong? Ya kotak infak kan ada lubangnya. Kata Samuji, rapapa diarani ompong, tambahi terus. Ini ya panitia pengajian itu begini Pak Samuji, tak kasih tahu. Pernah baca ayat dalam surat Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Waja'a min aqsal Madinah, telah datang dari sudut kota. Madinah itu bukan Madinah. Madinah itu diartikan kota. Rajulun, seorang laki-laki. Dalam banyak tafsir, rajul di sini nggak pernah disebutkan namanya siapa. Tapi ternyata ada ulama yang bisa menyebutkan siapa yang dimaksud dengan rajul ini. Namanya Habib Suro An-Najjar. Beliau tukang tebang kayu. Ini bukan nabi. Suro An-Najjar ini bukan nabi, bukan wali, bukan kiai, bukan dai. Tapi matinya ditangisi oleh malaikat. Alam langit gemuruh. Apa amalannya? Ternyata sederhana. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Setiap kali ada orang ngaji, ada nabi berdakwah, ada rasul membawa risalah, pemuda ini ajak-ajak temannya. Ning kono ana wong pengajian, ayo melu. Ayo melu, ayo melu. Berarti rajul ini siapa? Panitia pengajian. Jadi kalau sampai hari ini, sore ini, Israel datang ke Samuji, ini pasti alam langit gemuruh. Karena Samuji menghadirkan banyak orang. Kayak ning kono ana pengajian karo Gus Miftah. Ayo mangkat. Ayo urunan. Ayo kita bantu. Kok sampai malaikat datang, langit pasti gembur. Kenapa? Mereka bersuka cita menyambut kedatangan Samuji. Rasa wedi. Ning donya ra ndek bojo ning kono beda dari 70. Tugasnya masing-masing, dino Senin kerimbat.
Masya Allah. Nah, orang memperingati Maulid ini menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, nggak boleh merayakan Maulid itu dalam keadaan bersedih. Harus senang, Pak. Tentarane ya kudu seneng, lurahe senajan to blangkone keciliken tetep kudu seneng, bakul es teh ya kudu seneng. Apa? Kalau senengnya nunggu diborong, saya khawatir pengajian besok nggak ada yang borong, kamu susah terus. Makanya biasakanlah dengan kondisi susah kamu, ya. Orang awak iblas sih loh, panpora. Udah khusus kamu tak belinya 1.000 khusus kamu. Ser kayak itu ser. Itu. Khusus kamu tuh. Sing buruh sama melu-melu gantian. Mau wong dodol ora dituku gratis dirayuk matane. Ngenteni gratisan. Bakule sosis melu-melu maju. Inyong wis duwe sosis goblok. Sosis inyong luwih gede. Emang samuji. Cilik ireng. Matil. Menurut Kula wangsuli, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani merayakan Maulid Nabi itu nggak boleh susah, Pak. Kudu seneng wong NU, kudu seneng. Samuji seneng kayak duit. Pendi apa maning? Ya Allah duitnya ning kene iki ya Allah. Dasarnya apa? Surat Yunus ayat 58. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, sore hari ini seneng napa mboten? Wis sah memperingati Maulid Nabi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kudu seneng. Aja susah. Makanya jenengan melu ngaji Gus Miftah kudu seneng. Lupakan sejenak masalahmu di rumah. Kalau tahu di rumah kamu nggak punya uang, banyak utang, silakan datang ke rumahnya Samuji. Apakah Samuji bayari? Oh enggak. Kenapa datang ke rumahnya Samuji? Ayo nangis bareng. Samuji bayar utangnya oke. Lurai delek-delek modalnya durung balik. Ngandrak patuku blangkon. Wetenge gede dituduh nguntal BLT. Masake temen dadi lurah. Yuk, wali kotamu telepon yuk. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Diajak nyate aja yuk habis ngaji yuk. Heeh. Apa? Melu nyate. Satene nyong tusuknya gede-gede kayak kiye. Pendi ya cilik. Pendi mau ikut nyate enggak? Kamu nggak kuat cangkem menyokot sate kan nompo. Ora kuat. Ora gablek untu. Ya ora manjing-manjing. Loh, konteng ya duitnya ya? Ada. Ya Allah. Kowe ngapa bakul akuane kono? Nah, niki kan mau membahas Maulid. Bagaimana dengan haulnya? Salah satu hikmah haul itu adalah wayud karufihi
manaqibul mutawaffa. Salah satu sebab kenapa haul itu dilaksanakan, caranya adalah wayudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Wayudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Supaya kita bisa menyebutkan riwayatnya orang yang kita hauli. Makanya umpamanya besok Samuji mati. Itu pas peringatan haul, tolong dibacakan kebaikan-kebaikan Samuji. Tujuannya apa? Supaya orang yang datang haul bisa mengikuti kebaikan-kebaikan Samuji. Senajan Samuji belas rono api. Contoh ada kiai, ada wali, Pak. Kok diperingati haulnya, itu jangan hanya datang. Kok memperingati haulnya Mbah Hasyim Asy'ari umpamanya. Dibacakan riwayatnya Mbah Hasyim. Bila perlu dengan para dzurriyyahnya. Sehingga kita tahu, oh ternyata orang itu masih cicitnya Mbah Hasyim toh. Itu. Pentingnya kita mengetahui nasab itu sebenarnya cuma satu. Silu arhamakum, tasilu arhamakum. A'rifu angsabakum, tasilu arhamakum. Kamu harus tahu, kamu itu nasabnya siapa. Tujuannya hanya untuk satu. Tasilu arhamakum, supaya kamu menyambung silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Bukan untuk gagah-gagahan. Umpamanya, orang yang paling top di Tegal yang sudah mati namanya siapa umpamanya? Yang wali. Yai Miftah. Loh, Yai Miftah kepriman? Masih urip kayak kiye. Oh, ada Yai Miftah juga di sini. Yai Miftah. Talang. Nah, ada Yai Miftah. Itu dibacakan wayudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Supaya apa? Anak-anak muda hari ini tahu siapa itu Yai Miftah. Tasilu arhamakum, untuk nyambung silaturahmi. Bukan untuk gagah-gagahan, iki lo inyong putune Yai Miftah, bukan. Karena apa? Kemuliaan itu bi ilmi, la bin nasabi. Karena ilmu, bukan karena nasab. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Apakah kamu mengira kamu itu menjadi orang hebat karena bapaknya? Sama hanya kamu mengira yang makan bapaknya, anaknya ikut-ikut kenyang karena makanan bapaknya. Tidak bisa, Pak. Salah satu kehebatan wali yang kita hauli biasanya apa? Keberkahannya. Makanya ada bahasa begini. Al ilmu la yudrakuhu illa bitta'allum wal barokatu la tutrikuhu illa bil khidmah. Kamu gak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar, tapi kamu gak akan mendapatkan barokah kecuali dengan khidmah. Lah, kiai ini ngaji itu dalam rangka bil ilmi, mengajarkan ilmu. Kehadiran kita di haul khidmah dalam rangka mendapatkan barokah. Ngono Pak Lurah. Jadi begitu kita datang haul, kita mendapatkan dua hal. Satu, ilmu dari pengajian kita. Nomor dua, keberkahan dari khidmah kita menghauli almarhum almarhumah. Maka saya meyakini orang yang datang hari ini insya Allah tambah ilmunya, amin. Tambah imannya, amin. Tambah takwanya, amin. Khusus Pendi tambah uangnya. Pendi, uang yang saya kasih kamu simpen di dompet, jangan kamu belanjakan. Yakin sampai mati kamu masih punya uang. Bahkan Pendi bisa meninggalkan warisan. Saya ngasih Pendi uang itu kan dalam rangka meringankan hisab saya. Kok saya besok ditanya sama malaikat ketika dia, Miftah, uangmu untuk apa? Inyong weneke Pendi. Ya. Pendi ganti dikisah, Pendi, uangnya Gus Miftah untuk apa? Peleman gebek cangkem itu. Iya kayak gitu. Wis ilang untune.
bendera NU. Bapak NU, Ibu Muslimat. Yang kenceng ya. Bapak NU, Ibu Kakang Ansor Adevataya tahlilane saben malam mulai tahlilan pada gawa rahmat panasan lemu kayak Pak Lurah berkat bae sing dipikir tahlilane saben malam mulai tahlilan pada gawa salatullah salamullah ala nadane ora pada goblok. Wong nyong dure, halallah, yo ora pas. Duite balake kene. Wong nyong dhuwur temen kene, halallah. Jaga sembung makan nasi pinco, enggak nyambung, Cok. Bareng aqua primen. Kamu tahu aqua bahasa Tegalnya apa? Nyonga. Kan aqua, nyonga kayak gini. Jadi kalau kamu jualan nyonga kayak gini. Yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala sesoyen gede dadi samuji amudu dadi kiai ya samuji dadi samuji keprimen mau ya pada yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu sapa samuji maneh. Bocah cilik diulang ngaji sesoyen gede dadi kiai kok ora diamini telat temen urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan sholatullah salamullah ala sebelah tengen arane pendi
Si pendi bojone siji, samuji bojone mati. Panpora. Aduh. Panpora ya. Gak apa-apa. Kemarin di Surabaya ada ketua panitia, selama pengajian saya kasih uang seket, mulai setruk. Balik nak. Sana bilang balik nak. Samusin jawab timbilen. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing diling-eling niku wae. Al ilmu la yudrakuhu illa bitta'allum wal barakatu la tudrikuhu illa bil khidmah. Hadir di maulid kita mendapatkan dua, ilmu dan barokah. Ilmu kita dapatkan karena mendengarkan nasihat melalui pengajian, barokah kita dapatkan karena khidmah kepada sahibul qaul. Makanya enaknya dadi wong enu niki. Mila jenengan lungguh katawan wae teng mriki kepanasan ilmune nambah didik-didik ora apa-apa. Ora nambah apa-apa. Wong wajib kan ngaji, ora wajib alim. Kalau alim itu wajib, yo pendi dosa besar, wong belas orang alim. Yo cincinnya gede teman, ya Allah, batu apa kayak batu nisan. Kalau alim itu wajib, anak kita yang mondok goblok itu berarti dosa. Wajibnya itu berangkat, bukan wajib pinter. Makanya ibu-ibu terima kasih sudah hadir panas-panasan, duduk apa adanya. Gak masalah, gak nambah pinter gak apa-apa. Anda dapat ilmu, dapat barokah, amin. Dan ada hikmah terbesar. Hikmahnya apa? Untuk suamimu di rumah. Karena selama kamu tinggal pengajian, suamimu terbebas dari penderitaan. Orang sing nesu-nesu, orang sing muni-muni. Ciri-ciri istri yang suka marah-marah dengan suami, ciri-cirinya adalah jilbabnya coklat. Kalau yang jilbabnya hitam bisa dipastikan lebih parah. Dari tadi setiap saya ngomong ibunya tepuk tangan, saya pikir senang, ternyata tidak, pamer gelang. Maka insya Allah panitia pengajian hari ini termasuk rojul tadi itu, Habib Surah An-Najjar, yang akan mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan Allah. Sementara kita yang support atas pengajian ini akan menjadi rafiq, akan menjadi sahabat terdekat bagi Abu Bakar As-Siddiq. Amin Allahumma amin. Sudah jam 5:30 waktu Indonesia Timur. Saya yakin belum sholat asar. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah maulid. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim walhamdulillahirabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.